perkenalkan nama saya Meli Melina. Saya mahasiswa S2 di University of International Business and Economics, UIBE Beijing, Tiongkok. Saya juga penerima Chinese Government Scholarship tahun 2020, berarti saya semester akhir di sini. Dan kebetulan saya juga sedang menyusun tesis akhir-akhir ini, dan qadarullah saya masih di Indonesia karena memang situasi border antara Indonesia dan Cina belum sepenuhnya dibuka untuk pelajar. Nah, di sini mungkin saya nanti sedikit share cerita. Nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi mengenai apa itu Chinese Government Scholarship yang sekarang masih dibuka ya Kak, teman-teman semua. Jadi memang Chinese Government Scholarship ini dari bulan Desember dan deadline ini di bulan Februari 2022. Jadi memang saya rasa ini adalah kesempatan teman-teman semua apabila ingin melanjutkan studi ke Tiongkok khususnya melalui beasiswa Chinese Government Scholarship, dan mumpung belum mepet gitu ya waktunya di bulan Februari, dan teman-teman bisa untuk mencari tahu ataupun juga bagi yang berminat juga bisa untuk mendaftar. Nah, mungkin di sini juga ada yang sudah tahu mengenai CGS ataupun belum. Di sini saya hanya mungkin menambah informasi dari teman-teman semua karena saya yakin teman-teman di sini juga sudah kepo-kepo terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang berminat dan prepare-nya udah 1 tahun nih gitu kan. Di sini saya hanya mungkin sharing-sharing sedikit, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi kesannya bukan kayak webinar ya. Jadi kayak saya pengennya kayak udah kita santai-santai aja, kita ngobrol di sini bareng-bareng apa yang mungkin bisa saya share dan apa yang mungkin bisa saya bantu di sini. Nah, teman-teman semua, memang beasiswa Chinese Government Scholarship ini adalah beasiswa dari Kedutaan Cina. Jadi memang melalui kampus-kampus yang terafiliasi dengan kampus-kampus yang ada di China. Seperti yang kita tahu ya, pemerintah Tiongkok itu sendiri selain memberikan Chinese Government Scholarship, ada beberapa beasiswa ya yang diberikan seperti juga beasiswa dari MOFCOM ataupun OBOR. Jadi pernah dengar ya One Belt One Road itu. Jadi memang itu adalah salah satu beasiswa yang diberikan pemerintah China, bukan hanya di negara Indonesia tetapi juga di negara-negara yang memang bersahabat dengan negara Tiongkok itu sendiri. Jadi memang waktu itu juga saya punya teman-teman internasional ya, karena memang saya masuknya kelas internasional. Kebetulan jurusan saya itu international business. Jadi saya itu punya teman-teman dari berbagai negara gitu. Jadi berbagai negara yang memang salah satunya juga mereka mendapatkan beasiswa Chinese Government Scholarship ini. Dan saya itu memang suka bertanya-tanya ya, karena memang saya orangnya kepo sekali bagaimana proses Chinese Government Scholarship di Indonesia ataupun di negara-negara lain seperti memang di Eropa ataupun memang Afrika, karena teman-teman saya itu kebanyakan dari Eropa dan Afrika ya. Jadi saya sedikit bertanya-tanya kepada teman-teman saya, dan memang dalam administrasi ataupun memang dari segi misalnya persyaratan-persyaratan yang diberikan dari pihak CGS itu memang hampir-hampir sama ya, bisa dibilang mungkin 80% lah sama. Mungkin ada beberapa negara-negara yang memang mewajibkan gitu ya mereka untuk tambahan beberapa administrasi tersebut. Nah, memang kita langsung saja ya. Jadi memang beasiswa CGS ini adalah beasiswa lumayan ya, yang memang kalau misalnya teman-teman berminat itu ada beberapa keuntungan-keuntungan ya yang memang didapat ketika teman-teman berhasil gitu mendapatkan si beasiswa Chinese Government Scholarship ini. Mungkin sedikit cerita dulu ya Kak Adi, mungkin teman-teman semua sedikit cerita dan flashback kenapa saya itu milihnya China gitu kan. Jadi awalnya itu saya lulus 2019 dari kampus. Saya kebetulan jurusannya ekonomi, jadi memang relate dari S2 saya sekarang. Saya waktu itu nunggu kelulusan itu saya lari ke Pare. Saya lari ke kampung Inggris yang rencananya saya pengen dapat lingkungan yang memang benar-benar ngedukung ya. Jadi memang saya tidak dipungkiri bahwa memang lingkungan itu sangat mendukung ya. Jadi bagaimana kita bersama dengan orang-orang yang punya visi yang sama, bagaimana kita berbarengan dengan orang-orang yang yang membuat kita semangat gitu untuk mengejar si cita-cita tersebut. Nah,
tadi awal juga kita dibuka dengan apa namanya lagu dari Maudy Ayunda yang mengejar mimpi ya. Jadi bagaimana kita pasti bisa untuk mengejar mimpi kita. Nah dari awal itu saya lari ke Pare ya, sedikit mungkin intermezzo cerita. Di situ saya awalnya juga memang waktu itu tidak berniat untuk melanjutkan kuliah ke China gitu kan. Saya waktu itu ya udahlah saya pengen apa namanya kuliah ke negara-negara yang memang dalam tanda emang memang semua negara itu keren ya, tapi waktu itu saya apa namanya pengen ngelanjutin kuliah seperti di Eropa ataupun Amerika gitu kan. Tetapi saya di situ waktu itu ada satu titik balik yang memang saya tertarik nih dengan Cina gitu kan. Memang kalau misalnya kita Muslim ya ada pepatah atau misalnya hadis belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi ada apa dengan Cina itu? Apa nih yang bisa kita petik? Apa nih yang bisa kita pelajari dari si negara Cina itu tersebut? Bahkan dari dulu juga mungkin dari zaman Rasulullah itu sudah apa namanya mengeluarkan hadis ya, mengeluarkan kata-kata belajarlah sampai ke negeri Cina. Mengapa enggak belajar sampai misalnya ke negeri mana gitu kan? Walaupun memang itu ada beberapa tafsir yang memang menyarankan kita untuk belajarlah sejauh-jauhnya yang mungkin karena dari dulu ya dari tanah Jazirah Arab ke Cina itu memang sangat jauh ya. Jadi kita dianjurkan untuk belajar setinggi-tingginya. Tetapi memang negara China itu sendiri adalah negara yang besar gitu ya, populasinya besar, historinya juga sangat luar biasa sekali, dan juga orang-orang di sana yang bisa kita pelajari apa namanya hal-hal baiknya. Nah, kan karena saya waktu itu ngambil ekonomi juga, jadi memang apa salahnya saya belajar nih ke negara yang apa namanya kemajuan ekonominya sangat pesat sekali gitu. Bahkan bisa dibilang salah satu negara yang super power juga dalam masalah ekonomi juga sendiri. Jadi di situ saya apa namanya ingin belajar memetik ilmu ataupun pengalaman-pengalaman yang bisa kita pelajari dari teman-teman yang ada di sana, dari profesor-profesor saya yang ada di sana, bahkan lawyer-lawyer saya yang ada di sana. Makanya saya berniat untuk melanjutkan studi saya ke Cina itu waktu itu. Jadi waktu itu saya apa namanya karena waktu itu jadi saya mepet ya. Jadi waktu itu Februari awal itu saya baru mendaftar gitu ya. Jadi bagaimana bagaimana triggernya saya waktu itu, bagaimana saya apa bikin paspor gitu harus jadi atau visa dan lain-lain. Jadi memang sangat mendadak sekali ya karena waktu itu juga COVID baru masuk ya 2020 tuh COVID tuh baru baru merebak ya di Indonesia. Jadi apa namanya memang ada beberapa kekhawatiran ya bukan hanya dari keluarga dari teman-teman tetapi juga dari instansi-instansi yang mendukung saya untuk saya melanjutkan ke Cina. Bahkan waktu itu saya bikin paspor juga dipersulit ya teman-teman. Jadi waktu itu saya harus buat surat pernyataan, saya harus buat surat dari misalnya pernyataannya dari Kedubes Indonesia, saya surat pernyataan dari orang tua gitu, bahkan dari instansi sekolah dan lain-lain karena waktu itu ditanya serius nih mau ke Cina gitu kan. Seperti yang kita tahu bahwa Wuhan waktu itu ya di Cina sedang merebak gitu, COVID juga sedang merebak gitu. Jadi memang apakah kamu yakin nih mau mendaftar ke sini gitu kan? Jadi paspor saya dipersulit waktu itu kan. Waktu itu saya apa namanya ya saya ngomong aja saya pengen belajar ke Cina gitu kan. Semoga saya baik-baik aja gitu kan. Dan di sini saya pengen mendaftar paspor gitu kan, bukan saya mau gabung ISIS dan sebagainya. Jadi kenapa harus dipersulit? Jadi waktu itu ada perdebatan-perdebatan seperti itu ya, cerita-cerita saya gitu kan. Terus juga waktu saya medcheck karena memang persyaratan untuk kuliah ke Cina itu memang ada medical check up ya. Waktu itu saya di Prodia di Jakarta ya, Prodia Kramat. Saya juga ditanya, ini serius mau ke Cina gitu kan? Ini serius mau ke negara-negara yang memang apa namanya situasi apa kesehatannya mungkin sedang memburuk karena COVID gitu kan. Mungkin juga teman-teman kalau misalnya sekarang mau melanjutkan ke Cina lewat CGS juga pasti menemui gitu ya beberapa hambatan-hambatan seperti yang saya alami dulu ya, apalagi sekarang kan COVID juga lagi mulai naik lagi ya karena ada varian baru Omicron tersebut. Jadi memang kalau misalnya teman-teman apa ingin mendaftar ataupun hendak ke instansi-instansi yang terkait pasti ada mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi semoga
tidak ada perdebatan-perdebatan seperti yang saya alami waktu itu ya, teman-teman. Nah, waktu itu saya memberanikan diri untuk apa namanya daftar CGS itu sendiri. Karena waktu itu saya belum belum apa ya, belum dapat info banyak seperti sekarang bahwa CGS itu apa gitu kan ya. Jadi saya hanya melihat apa namanya website-website yang ada di Google gitu ya, apa sih beasiswa CGS itu gitu. Terus saya juga nanya-nanya kepada alumni-alumni di Indonesia, saya cari tahu sendiri gitu kan, bagaimana nih prosesnya, boleh bantu nggak Kak gitu kan. Jadi memang apa namanya, jadi kalian kalau misalnya mau apa namanya mendaftar beasiswa apapun itu, saya sarankan mungkin teman-teman bisa cari tahu dari alumni-alumninya atau misalnya cari tahu dari info-info untuk membantu teman-teman semua bisa uh, apa namanya dapat informasi yang cukup gitu untuk beasiswa tersebut. Nah, beasiswa seperti yang tadi saya bilang bahwa beasiswa CGS ini biasanya bukanya itu Desember ya. Desember sampai Februari. Februari itu waktu itu kalau nggak salah saya minggu kedua itu memang sudah tutup ya. Karena waktu itu saya menyerahkan hard copy saya ke kedutaan besar. Waktu itu ada salah satu apa namanya pelamar ya kandidat yang ditolak gitu karena sudah ditutup gitu ya. Waktu itu saya datang ke sana hanya untuk tanda tangan saja dan ada yang udah telat jadi mereka mungkin jauh-jauh hari itu memang sudah ditutup dan ditolak benar-benar literal ditolak gitu sama satpamnya juga bahwa memang itu sudah ditutup gitu kan. Nah, kalau untuk apa namanya persyaratan dari CGS itu sendiri, jadi memang ada beberapa persyaratan administrasi ya teman-teman yang beasiswa CGS itu minta, seperti misalnya sebenarnya memang persyaratan-persyaratan yang kebanyakan diminta bagi pelamar-pelamar yang akan mengajukan beasiswa apapun itu, yang entah itu LPDP, entah itu mungkin beasiswa yang lainnya, atau misalnya Erasmus dan sebagainya, memang itu hampir-hampir mirip gitu ya. Kayak misalnya ijazah atau transkrip nilai yang transkrip nilai ya dengan penerjemah tersumpah dan dicap notaris. Jadi waktu itu saya juga kewalahan juga ya untuk nyari penerjemah tersumpah. Nyari penerjemah tersumpah, saya tanya-tanya ke teman-teman saya di mana penerjemah tersumpah yang cepat dan murah itu, karena ada beberapa yang memang direkomendasikan dan itu juga cukup mahal ya, bahkan ada per lembarnya 200.000, ada per lembarnya juga berapa gitu kan, pokoknya dia tuh penerjemah tersumpahnya itu kita harus benar-benar jeli gitu kan dan pinter-pinter milihnya gitu kan, karena pengalaman saya juga ada yang dapat mahal gitu kan, terus juga ada yang lama gitu kan, jadi saya pengen yang murah dan yang cepat gitu kan. Alhamdulillah saya dapat waktu itu di daerah Jakarta itu 1 hari dan waktu itu saya cuma bayar 100.000 per lembar gitu ya. Mungkin karena Allah permudah di situ, jadi memang ya saya terus berdoa gitu dan kekuatan doa itu memang salah satu hal yang harus kita lakukan gitu kan. Kemudian abis itu nanti kita dicek notaris, kita datang ke notaris. Waktu itu biayanya karena saya kolektif jadi memang agak murah ya. Mungkin kalau teman-teman di sini sendiri mungkin agak lumayan pricey juga ya. Jadi saran saya mungkin kalau kalian punya teman yang memang ini mau daftar CGS bareng nih gitu kan. Jadi kalian teman-teman ya udah kolektif aja buat notarisnya itu sendiri. Kemudian waktu itu juga saya ngejar-ngejar notarisnya itu karena memang waktu itu sibuk ya. Jadi apa namanya? Saya memang agak kewalahan juga waktu itu untuk mempersiapkan persyaratan administrasi tersebut. Nah, kemudian juga ini study plan ya. Study plan ini bisa dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Inggris. Minimal itu 800 kata ya. Jadi di study plan ini kita bisa apa namanya mungkin kayak kita menjelaskan tentang siapa diri kita, terus background kita sebelumnya apa. Kita kalau saya dulu ya menjelaskan tentang siapa diri kita itu, terus juga bagaimana keseharian kita, apa yang kita lakukan, organisasi apa yang kita ikuti, kemudian kita belajar apa gitu di universitas sebelumnya, ataupun kalau yang SMA itu belajar apa aja mata pelajaran ataupun mata kuliah sebelumnya, terus kenapa
pengen daftar CGS, kenapa pengen belajar ke Cina gitu kan, apa yang bisa kita dipelajari, terus komitmen apa gitu. Waktu itu saya pengen, kalau waktu itu kenapa saya pengen belajar di China, karena background saya ekonomi, saya ingin belajar di sana, kemudian saya pulang ke Indonesia, ke negara saya ingin menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat di sana, sehingga ilmu-ilmu saya ini bermanfaat gitu, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk teman-teman ataupun orang-orang di sekitar saya di Indonesia. Jadi memang saya di situ berkomitmen, kalau saya selesai, saya ingin balik gitu ke sini, saya ingin membangun kampung halaman saya ingin membangun Indonesia. Saya tulis di study plan itu, walaupun memang agak sedikit hyperbola ya, walaupun memang agak sedikit ya kita melebih-lebihkan diri ya, karena itu yang bisa kita jual gitu. Nih apa nih, biar mereka tuh tertarik gitu kan, wah study plan-nya bagus gitu kan. Nah di situ kan, jadi memang ada keyakinan gitu dalam si pas melihat si study plan kita itu. Kemudian juga surat rekomendasi ya. Jadi surat rekomendasi itu kita dua ya, dari dokter ataupun dari guru. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau melanjutkan S2 atau S3, study plan ini bisa dari dosen, ataupun dari rektor, ataupun dari dekan dan sebagainya. Mungkin kalau untuk teman-teman adik-adik yang SMA ini bisa dari guru ataupun dari seseorang yang memang cukup kuat gitu kiprahnya. Waktu itu saya satu dari rektor saya di kampus dan satu dari kepala daerah saya di Kabupaten Sumedang gitu kan, yang memang sudah mengenal kita secara pribadi dan juga bisa bertanggung jawab untuk merekomendasikan kita, karena memang saya juga dengar cerita-cerita kalau misalnya si pemberi rekomendasi itu kan kita harus nyantumin kontak ya di bawah, misalnya kalau dari instansi misalnya bapak siapa, kontaknya di bawah. Nah nanti biasanya kalau untuk proyeknya takut-takut dari kedubesnya itu sendiri atau dari akibutnya itu sendiri menelpon gitu, menelpon si pemberi rekomendasi gitu kan, karena waktu itu saya juga dengar dari beberapa senior ada yang ditelepon gitu, misalnya mungkin untuk proyeknya, nih bener nggak nih lu kasih rekomendasi gitu, jangan-jangan dia nulis sendiri, tanda tangan sendiri gitu kan, karena siapa tahu ya, who knows gitu kan, orang-orang zaman sekarang apalagi mahasiswa-mahasiswa itu memang banyak lah akalnya, banyak triknya gitu kan untuk bisa bukan memanipulasi ya, ya pokoknya mereka tuh ya mungkin untuk kepepet juga atau dan lain sebagainya, mungkin bisa melakukan cara-cara seperti itu. Jadi takutnya gitu ada cross check dari sananya dan controversinya tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah kemudian juga yang selanjutnya juga yang med check tadi itu ada physical examination. Jadi memang akan nanti kita masuk kalau misalnya kita akan mendaftar ke beasiswa CGS itu, kita kan login dulu ya ke www.kampuschina.org gitu kan. Jadi di situ kita buat akun dulu seperti biasa, kita buat akun. Nah nanti di situ kita ngisi data, nanti itu di situ kita dapat form gitu kan, form buat formulir yang satunya lagi ada form buat medcheck. Nah medcheck itu biasanya ada dari bahasa Mandarin gitu di atasnya, dan ada beberapa yang harus kita isi. Nah waktu itu juga saya sedikit kesulitan ya untuk medical check up itu sendiri, karena ada beberapa rumah sakit yang misalnya ini yang untuk cek ini nggak ada lah, akhirnya saya lari ke Prodia ya. Jadi memang saya ini ya cari-cari gitu kan ke Prodia Jakarta. Waktu itu saya medcheck, kalau nggak salah waktu 2020 tuh saya habis sekitar 1.600.000 atau 1.700.000 untuk semua, tapi mereka tuh udah ada semua, jadi kita tinggal kasih aja formnya, terus mereka nanti yang isi semuanya. Jadi memang Prodia itu benar-benar lengkap. Saya jadi ini ya, merekomendasikan Prodia ya, padahal saya nggak di endorse. Jadi memang kalau saya sarankan ya untuk CGS, karena sesuai dengan pengalaman saya, ya memang mungkin beberapa RSUD itu ada yang harganya mungkin agak sedikit lebih murah ya, karena waktu itu saya juga nggak tahu RSUD mana saja yang menyediakan beberapa medcheck yang memang lengkap gitu kan. Nah, saya juga waktu itu dulu juga karena mata saya sedikit minus juga gitu kan, terus juga ada beberapa kesehatan yang memang agak mengkhawatirkan, jadi saya juga takut di situ kan, karena ada beberapa teman saya juga yang saya nggak lulus nih gara-gara medchecknya ini atau matanya minus gitu kan.
atau misalnya karena kesehatannya kurang gitu kan. Tapi saya juga mikir lah, saya kan masuk gitu kan buat daftar beasiswa ya, buat belajar gitu kan, bukan buat daftar akpol ataupun TNI dan sebagainya. Jadi ya udah saya apa namanya pede aja gitu kan, saya ya udah saya pede gitu, saya berdoa dan juga saya upload di websitenya itu sendiri. Kemudian juga ini ada bukti kemahiran berbahasa ya. Jadi bukti kemahiran berbahasa itu karena memang Cina itu HSK ya. HSK dan juga ada TOEFL atau IELTS karena memang saya international business Master of International Business-nya itu yang English Talk. Jadi yang bahasa pengantarnya memang bahasa Inggris. Karena waktu itu saya juga belum mempelajari tentang Mandarin dan HSK. Jadi waktu itu saya hanya memakai IELTS saja. Jadi IELTS saya itu memang nggak terlalu tinggi ya waktu zaman saya itu 2020 dan juga HSK waktu itu juga belum wajib ya diminta HSK dan hanya itu sebagai pelengkap saja dan menjadi nilai plus. Tetapi untuk tahun-tahun sekarang dan tahun kemarin yang saya dengar memang HSK ini dibutuhkan gitu ya untuk kita mendaftar CGS ini karena memang kedutaan Cina itu sendiri juga ya, kedubes itu sendiri juga mungkin nggak mau gambling gitu. Katanya kamu mau ke Cina tapi nggak bisa HSK, nggak bisa Mandarin gitu kan. Mungkin itulah bedanya apa kita sebagai pelamar atau kandidat yang ingin apa namanya ke China dan juga yang bukan di negara China. Jadi memang plusnya itu ya kalau kita bisa kuliah di sana, kita bisa mempelajari bahasa sana, hidup Mandarin gitu kan. Dan memang bahasa Mandarin ini benar-benar kepake gitu kan, walaupun memang susah, tapi benar-benar jadi bahasa yang kepake gitu, bahasa internasional. Mungkin setelah Inggris juga, Mandarin itu bahasa yang memang salah satu bahasa yang harus kita kuasai ya, karena apalagi untuk mencari kerja ya sekarang gitu kan, banyak perusahaan-perusahaan asing yang di Indonesia yang mewajibkan kita ya udah kita harus cakap Mandarin gitu kan. Jadi saya harapkan juga teman-teman juga walaupun memang nggak kuliah di China ataupun memang belum berencana untuk apa namanya mendaftar ke China, bolehlah sedikit sedikit kalian tuh belajar tentang Mandarin ya. Dari hal sederhana aja, misalnya tentang kata benda atau misalnya tentang sapaan atau misalnya tentang berhitung dan sebagainya. Dan itu bakal kepake gitu teman-teman, bakal kepake si Mandarin itu sendiri gitu kan. Nah, yang saya tahu untuk tahun ini tuh minimal HSK 3 atau 4 gitu kan. Minimal HSK 4. Bahkan kemarin juga ketika saya ingin daftar S3 lagi, saya harus lulus HSK 4 terlebih dahulu gitu. Itu minimal. Dan lebih bagusnya itu mungkin HSK 5 ya. Dan itu memang benar-benar susah sekali gitu kan. Saya juga yang masih belajar gitu, masih sangat kesulitan gitu untuk mempelajari si HSK itu sendiri ya. Karena memang benar-benar kompleks sekali ya bahasa Mandarin ini kan karena beda nada itu beda arti juga, terus beda penulisan itu beda juga artinya. Jadi memang ini adalah salah satu tantangan kalau kita ingin belajar di negeri tirai bambu ini. Nah, ya, terus juga selain apa namanya bukti kemahiran berbahasa ini juga kalau kalian ingin mengambil kuliah yang bahasa Inggris juga kalian bisa sertakan TOEFL teman-teman semua ataupun IELTS teman-teman semua karena memang kalau di sana tuh lause-lausenya itu bahasa Inggrisnya tuh kan mainland ya. Jadi memang mereka tuh lebih seneng kalau kita ngomong bahasa Inggris tapi ada campuran Mandarin-Mandarin sedikit gitu kan. Jadi kita tuh apa namanya bisa lebih apa namanya lebih effortnya tuh lebih tinggi gitu kan. Jadi nanti si lausenya itu ngelihat wah ini anak memang benar-benar mungkin ya pengen belajar ke Cina gitu kan. Pengen belajar ke negeri ini gitu kan. Bahkan ada salah satu teman saya yang sudah di sana ya. Waktu itu dia juga CGS 2019, dia ngambilnya Mandarin gitu kan, ngambilnya Mandarin, terus dia masuk kelas gitu, teman saya masuk kelas, dan juga teman saya tuh ngomongnya tuh belum lancar. Terus si profesornya itu, lausenya itu dia marah, katanya
kamu ngomong apa katanya, saya nggak ngerti katanya, kamu harus bersyukur katanya negara kamu ngasih duit katanya buat kamu untuk belajar ke sana, sedangkan teman-teman kamu yang asli dari Tiongkok itu harus berlomba-lomba gitu, harus benar-benar sangat sulitnya untuk mendapatkan si CGS ini, karena seperti yang kita tahu ya bahwa memang China itu adalah salah satu penduduk terbesar ya di dunia, jadi memang effortnya tuh mereka tuh harus luar biasa. Bahkan teman saya itu mereka tuh belajar Mandarin itu 8 jam sehari, dan itu baru mereka bisa main, baru mereka bisa main HP gitu kan, baru mereka bisa jalan-jalan sedikit gitu kan. Bahkan rata-rata tuh teman-teman saya tuh tidak punya Instagram. Kalau saya tanya ya ke teman-teman saya yang asli sana, lalu saya tanya, kenapa kamu nggak punya Instagram gitu kan? Karena dia bilang Instagram itu menyita banyak waktu saya. Jadi saya nggak bisa belajar katanya. Jadi saya belajar saya terdistrak katanya, makanya saya nggak punya Instagram. Jadi itu merupakan salah satu pukulan berat gitu ya bagi saya gitu, khususnya ya ampun saya ngabisin waktu gitu untuk main Instagram gitu kan. Terus sedangkan teman-teman saya yang asli di sana gitu kan, yang memang dari Orok, mungkin ibunya udah ngomong Mandarin, mungkin ibunya udah belajarin dia masih effortnya tuh tinggi gitu kan. Sedangkan saya yang dikasih duit gitu sama pemerintah sana, dikasih kemudahan, dan saya sia-siakan gitu kan ya. Tapi ya memang itu ya, dari awal saya juga bilang bahwa memang lingkungan itu menentukan gitu kan. Lingkungan, kalau misalnya kita bersatu dengan orang-orang yang punya positif vibes yang baik, punya karakter yang baik, kita juga pasti akan kebawa gitu kan ya. Terus juga yang tadi juga selain bukti kemahiran berbahasa, juga foto visa China. Biasanya juga foto visa China itu ukurannya tuh 3,3 kali 4,8 cm. Itu ada ya salah satu kalau misalnya ada tukang foto yang memang udah biasa nangan foto-foto visa yang latarnya putih, pasti mereka juga udah ngerti. Kita tinggal ngomong aja mau foto visa buat ke China, biasanya mereka juga tahu. Kalau misalnya nggak tahu, biasanya ukurannya itu 3,3 kali 4,8 cm. Itu foto yang digunakan buat visa ke China ya, yang latarnya warna putih. Terus juga kita juga harus pakai baju yang kontras dengan warna putih ya, karena waktu itu saya pakai baju yang ada putihnya gitu kan. Jadi saya ganti dulu gitu kan, pakai baju yang seadanya gitu kan untuk foto tersebut. Jadi memang banyaklah cerita-cerita waktu saya mendaftar gitu kan. Terus juga paspor ya, tentu saja itu paspor asli yang nanti kita daftarkan. Jadi kita scan itu. Nah, nanti kalau kita udah buat account di www.kampusina.org itu, nanti ada beberapa isian yang harus kita isi, kayak alamat, misalnya nationality, terus juga major sebelumnya, tahun lulus, dan sebelumnya juga diperlukan gitu kan ya. Terus juga sesudah itu kita submit, dan waktu itu saya hard copy-nya saya serahkan ke kedutaan gitu kan. Memang ada beberapa beberapa way atau beberapa cara yang beasiswa CGS ini ada beberapa sedikit perbedaan ya. Ada yang bilang juga kita lebih baik nyari kampus dulu gitu, karena memang kita maksimum 3 kampus ya, ada yang bilang bahwa kita daftar ke kampus itu sendiri gitu, kampusnya dulu gitu, baru kita cari CGS-nya. Karena kalau kita daftar langsung ke kedutaan, itu kuotanya itu sedikit gitu, kuotanya itu sangat dibatasi gitu kan ya. Jadi kalau misalnya otomatis kita udah diterima di kampusnya itu, lalu kita cari si CGS-nya, ada yang bilang seperti itu. Atau misalnya kalau teman-teman semua ingin langsung mendaftar ke kedutaannya itu sendiri, itu memang sangat bisa gitu kan. Mungkin itu saja pemantik dari saya, Kak Adi. Apabila ada yang ingin didiskusikan teman-teman, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Kak Meli atas sharing pengalaman beasiswa Chinese Government Scholarship-nya.
Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Kak Meli. Yang pertama saya persilakan kepada Ismail Dama. Halo, Kak Ismail Dama. Silakan dibuka audionya. Halo, Kak Ismail Dama. Halo. Halo, silakan Kak, langsung disampaikan pertanyaannya Oke. kepada awardee kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang saya tanyakan itu kan tadi persyaratannya harus ada IELTS atau TOEFL. Nah, untuk persyaratan S3 itu berapa skornya? Nah, kemudian kan tadi dibilang juga harus ada sertifikat bahasa Mandarin. Nah, untuk sekarang ini bagaimana? Karena haruskah sudah ketika mau apply, haruskah sudah ada sertifikatnya tersebut atau bagaimana? Nah, kemudian yang kedua adalah paspor. Ketika mendaftar itu, apakah paspornya sudah harus disediakan atau nanti setelah dinyatakan lulus beasiswa baru disediakan paspornya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita persilakan kepada Kak Meli langsung untuk merespon terkait pertanyaan Ismail Dama. Jadi memang tadi yang ditanyakan itu terkait dengan bukti kemahiran berbahasa ya. Jadi kalau untuk bukti kemahiran berbahasa ini karena waktu itu pengalaman saya karena waktu itu saya ngambilnya itu English TOEFL ya ataupun kuliahnya dasarnya itu berbahasa Inggris gitu. Jadi bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris tetapi memang ada bahasa Mandarin gitu kan di dalamnya gitu kan. Jadi saya memang belajar Mandarin dari awal waktu itu ya, waktu setahun ke belakang karena saya belum sama sekali nggak ada gambaran untuk belajar Mandarin, makanya saya mendaftar pakai IELTS gitu kan. Waktu itu IELTS saya itu 6,5 ya, karena nggak ini ya, nggak gede juga ya, atau TOEFL-nya itu mungkin bisa TOEFL yang setara 550 lah mungkin, atau karena China itu nggak terlalu besar ya untuk sertifikat bahasa Inggris ya. Jadi memang kalau untuk waktu itu, waktu zaman saya 2020, jadi belum diwajibkan untuk HSK gitu kan. Nah setelah lulus saya harus tes HSK gitu. Nah saya mau lulus sekarang nih, saya harus tes HSK. Jadi memang ada garansinya. Nih ya udah kamu diterima gitu, kamu diterima pakai IELTS segini, tetapi nanti pas kamu lulus, kamu harus lulus HSK 4 gitu atau HSK 3 gitu kan. Dulu waktu zaman saya. Tetapi yang saya dengar untuk sekarang itu harus memang ada HSK 3 gitu kan, karena mungkin ada beberapa perubahan gitu kan. Jadi sih kalau misalnya teman-teman semua ingin apply ke CGS itu, kalau kalian walaupun kalian bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tetapi kalau kalian mempunyai sertifikat HSK minimal 3 lah minimal gitu kan ya, peluang kalian itu lebih besar walaupun nanti teman-teman mendaftarnya pengantar bahasa Inggris gitu kan ya, apalagi pengantar bahasa Mandarin gitu kan. Jadi memang harus HSK, harus ada HSK dulu ya, apalagi kalau pengantar Mandarin itu biasanya setahun itu ada bahasa. Nah, saya kan S2-nya 2 tahun karena pengantar bahasa Inggris. Nah, kalau pengantar bahasa Mandarin itu mereka tuh rata-rata 3 sampai 4 tahun baru bisa lulus karena 1 atau 2 tahunnya mereka belajar bahasa. Jadi walaupun teman-teman udah punya HSK 3 misalnya minimal ya, atau HSK 4, jadi biasanya teman-teman saya juga yang di sana yang pengantar bahasa Mandarin itu mereka tuh harus sudah menyetorkan HSK 5 di tahun pertama gitu, karena memang pengantarnya benar-benar pengantar bahasa Mandarin gitu kan. Itu sih Kak yang saya tahu gitu kan. Tapi saya juga belum tahu tentang kebijakan apabila misalnya kakak ingin mengambil pengantar bahasa Inggris. Mungkin untuk TOEFL atau IELTS itu memang harus disertakan juga ya, karena memang itu salah satu syarat basic untuk belajar beasiswa gitu kan ya. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila ada HSK pun, kalau misalnya nggak ada HSK, nanti biasanya teman-teman atau kakak yang ingin mendaftar tuh ada dikasih, mereka tuh kayak kalau udah kita keterima, kita masuk kelas gitu, karena nanti kita ada kayak inform gitu dari universitasnya bahwa kalau kamu lulus kamu harus lulus HSK 3, kalau kamu udah lulus kamu harus lulus HSK 4.
karena selama perkuliahan itu memang ada kelas Chinese itu sendiri gitu. Kalau untuk kemahiran berbahasa gitu kan. Jadi memang itu sertifikatnya harus ada di awal sih Kak. Lebih baik ya karena memang peluangnya juga lebih besar untuk keterima. Karena yang berminat untuk kuliah di China itu sendiri memang cukup besar ya, apalagi untuk beasiswa gitu kan. Karena untuk beasiswa itu lumayan juga ya. Tadi saya juga mungkin agak lupa ya untuk menyampaikan. Jadi kalian itu nanti teman-teman tuh dapat uang kuliah, terus juga nanti dapat uang saku, nanti dapat kalau misalnya tinggal di sana asrama atau dormitory selama kalian kuliah di sana, dan juga nanti kalau di kampus saya, kalau nanti teman-teman dapat nilainya bagus, biasanya mereka kasih uang, nanti kita transfer gitu kan ya. Dan kalau untuk uang sakunya sendiri, kalau saya tuh 3.000 renminbi ya, karena saya S2 itu sekitar 6 sampai 7 juta sebulan gitu kan untuk biaya hidup di sana, dan untuk buku-buku dan untuk biaya kuliah, biaya penelitian dan sebagainya memang udah di-cover oleh CGS itu sendiri gitu kan ya. Terus juga karena memang ada banyak sekali yang ingin mendaftar kuliah di sana, jadi alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan bukti kemahiran berbahasa itu dari awal ya, karena mahasiswa Indonesia yang ada di China itu sekitar 15.000 ya yang saya tahu gitu kan. Mungkin mereka ada yang biaya sendiri, ada yang beberapa beasiswa juga sendiri gitu kan. Jadi memang China itu salah satu negara yang cukup banyak peminatnya juga. Terus juga terkait soal paspor ya di sana. Jadi memang Kak, itu memang harus sudah ada ya, karena nanti kita scan pasportnya itu dari awal. Kita scan, nanti halaman depannya itu yang ada foto kita, nomor paspor itu kan nanti kita input Kak. Kita input di websitenya. Kita kan ada nomor paspor, nama, terus Chinese name, terus nomor paspor itu memang disebutin, terus pasportnya itu dibuatnya tanggal berapa, habisnya tanggal berapa gitu kan. Itu memang dimention di formulir yang di formulir websitenya itu. Terus juga nanti kita harus scan itu untuk kita laporkan, dan waktu itu juga saya menyetorkan si paspor hard copy-nya itu sendiri ke kedutaan gitu sih. Oke, terima kasih Kak Meli. Selanjutnya ini ada Pionta Manula. Silahkan Pionta BR Manula untuk menyampaikan pertanyaannya kepada awardee kita. Halo Kak, salam kenal. Di sini Pion mau tanya masalah transkrip nilai. Kan saya udah transkrip nilai dari sekolah. Kebetulan saya Halo Pionta, maaf ini ke unmute suaranya. bisa didengar Kak. Coba diulangin, tadi ke unmute suaranya. Jadi saya mau bertanya tentang masalah transkrip nilai. Saya udah transkrip nilai dari sekolah saya, SMA. Udah gitu, sekalian diterjemah di sana juga. Itu bisa digunain atau mesti resmi dari penerjemah resminya, Kak? Oke, cukup ya. Oke, terima Ya. kasih. Kita persilahkan kepada Kak Meli untuk merespon pertanyaan dari Pionta. Terima kasih Kak Pionta, salam kenal juga. Itu kalau terkait penerjemah itu, mungkin Kakak nanti bisa tanyain apakah itu penerjemah yang memang sudah tersumpah atau belum di sekolah Kakak. Karena biasanya kalau penerjemah tersumpah itu di bawahnya itu mereka punya cap sendiri. Mereka punya cap, mereka punya tanda tangan sama nama sendiri gitu. Misalnya saya Meli Melina, penerjemah tersumpah, terus saya punya cap sendiri. Biasanya itu sih. Dan juga kalau misalnya untuk notaris itu, misalnya ijazah dan transkrip untuk dicap notaris itu, kalau ada beberapa kasus yang memang kalau penerjemah itu memang tidak legal atau misalnya kurang meyakinkan, mereka suka mengembalikan dan menyuruh kita untuk mohon untuk koreksi lagi misalnya seperti itu, atau misalnya ini sudah yakinkah gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman
ada yang berminat nih untuk mendaftar CGS ataupun misalnya untuk tahun sekarang atau tahun depan, nanti saya kasih Instagram saya, nanti kalian bisa konsultasi kapanpun itu, karena saya bukan orang yang di DM-nya sekarang balasnya seminggu kemudian ya. Saya senang untuk berdiskusi sama teman-teman semua. Nanti saya rekomendasi nih beberapa kenalan saya mengenai penerjemah tersumpah ataupun lain-lain gitu sih paling. Mungkin hal pertama itu yang bisa ditanyain oleh Kak Pionta itu, ini benar-benar udah legal atau misalnya udah bisa kita teruskan ke notaris dan ke CGS itu sendiri. Mungkin itu saja sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Meli. Nah, selanjutnya ini ada H. Eriah. Silakan H. Eriah untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi gini Kak, mau tanya, kira-kira batas waktu untuk daftar S1 itu berapa ya Kak? Ini Maksudnya dengan tanggal. scholarship. Batas Tanggal, batas waktu, batas umur. Oke, terima kasih. Kita persilakan kepada Kak Meli untuk menjelaskan. Kalau umur ya, saya juga lupa-lupa ingat ya, karena waktu itu saya ingat 2 tahun ke belakang ya. Jadi kalau nggak salah itu, kalau untuk S1 itu 18 sampai 20-an kali ya, 20-an gitu. Saya kurang lupa, nanti saya koreksi umur pastinya, tetapi kalau nggak salah itu kurang dari 30 tahun. Atau misalnya 25 tahun lah. Gitu. Karena kalau S3 itu 30 sampai 35 tahun di bawah itu kalau untuk S2, S3 gitu kan. Nanti saya cek, tapi kalau mungkin kakak ingin mendaftar, jadi saya sarankan mungkin kakak bisa tunda setahun atau 2 tahun dulu gitu kan untuk mempersiapkan, dan itu masih bisa, insya Allah. Itu saja. Oke, siap. Biasanya sih ini beasiswa luar negeri itu kalau S1 tuh ya antara 21-25 sih. Kalau kebanyakan sih 21 biasanya. Cuma kurang tahu untuk Chinese ini berapa tahun pastinya ya. Oke, ada lagi dari peserta yang lain ingin menyampaikan pertanyaannya? Nah, ini ada Dika. Kita persilakan kepada Dika untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak, suaranya terdengar? Oke, kedengar. Silakan. Saya mau nanya, untuk CGS kan kalau nggak salah itu butuh SKCK ya Kak? Itu buatnya harus di Mabes Polri atau boleh dari Polsek atau Polres gitu sih Kak? Makasih Kak. Oke, baik. Silakan Kak Meli. Baik ya, karena waktu itu saya tidak memakai SKCK ya, karena mungkin kalau untuk sekarang mungkin ada beberapa perubahan yang memang saya dengar memang harus SKCK itu sendiri ya. Kalau misalnya Kak Dika atau teman-teman yang memang jauh rumahnya dari Mabes Polri itu sendiri, kalian bisa buatnya di Polres kota teman-teman ya, karena memang resort itu sendiri kan memang bawahan dari Polda dan Mabes Polri, Polda dan kayak gitu ya. Jadi jangan polsek terdekat gitu, karena setahu saya kalau memang polsek itu hanya untuk jangkauannya itu terbatas gitu. Dan kalau Polres ya, resort itu sendiri itu kan namanya itu adalah representatif dari kabupaten atau kota itu sendiri. Jadi saya sarankan mungkin bisa di Polres Kak Dika tempat tinggalnya gitu. Iya. Iya, betul. Saya juga beberapa kali dapat pengalaman dari teman-teman Awardi, kalau untuk SKCK itu tidak harus ke Mabes Polri ya, tidak harus ke pusat. Jadi teman-teman sebenarnya bisa buat SKCK-nya itu di Polresta ataupun Polda. Yang mungkin paling dekat itu Polresta yang ada di kabupatennya masing-masing. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Awardi yang lain? Nah, ini mungkin berkaitan tentang pengalaman tinggal di Chinese ya, Kak. Nah, ini kan kakak kan ya secara tidak langsung juga seorang muslimah ya. Nah, kalau untuk urusan makanan itu bagaimana, Kak? Apakah di sana memang ada restoran ataupun warung makan yang menyajikan makanan halal untuk daerah Cina?
Nah, kemudian yang kedua berkaitan tentang tempat ibadah, terutama untuk kalangan Muslim ataupun Nasrani ya. Terutama Muslim ya, kalau saya perhatikan di sini banyak pesertanya dari Muslim. Itu untuk tempat ibadah di sana, apakah sangat mudah untuk didapatkan? Ya minimal bahasanya itu setiap kecamatan minimal ada satu masjid ataupun musola lah untuk tempat ibadahnya umat Muslim. Baik, makasih Kak. Jadi memang kalau di sana tuh ada banyak sekali masjid ya. Jadi memang China itu sendiri ya, karena saya di Beijing ya khususnya. Jadi memang Beijing itu sangat terbuka sekali toleransi beragamanya itu sendiri ya. Jadi mereka tuh sangat benar-benar respect banget ya. Apalagi kalau kita misalnya Muslim gitu kan, mereka suka apa namanya ngasih tahu bahwa ada beberapa masjid yang ini di sini berapa meter nih, kalau misalnya dari sini berapa meter gitu kan. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang Muslim khususnya gitu kan, di sana itu ada beberapa organisasi ya selain Perhimpunan Pelajar Indonesia seperti Tiongkok, karena saya juga tergabung di dalamnya. Ada beberapa misalnya seperti Lingkar Pengajian Beijing (LPB). Jadi memang kalau teman-teman yang Muslim khususnya nanti kuliah di Beijing ataupun mungkin di kampus-kampus lainnya itu ada seperti organisasi Lingkar Pengajian Beijing yang bisa bawa kita istilahnya bisa bertukar informasi mengenai beberapa kajian-kajian ataupun mungkin tempat-tempat ibadah yang disediakan di sana. Tapi tahu saya kalau untuk Beijing itu memang cukup mudah gitu kan ditemukan gitu kan. That's why kenapa aku pengennya dulu kan aku daftarnya 3 kampus ya. 3 kampus itu saya menempatkan posisinya pertama tuh Beijing ya. Saya dengan begitu yakinnya karena setahu saya yang kuliah yang dapat di Beijing itu memang agak sulit ya. Kecuali memang karena beberapa tempat seperti Beijing gitu kan, Guangzhou ataupun juga Shanghai itu salah satu incaran mahasiswa Indonesia yang pengen kuliah di China itu sendiri gitu kan ya. Karena memang selain aksesnya, selain apa namanya dan lain hal sebagainya itu memang dapat nilai plus gitu kan. Kemudian juga untuk makanan halal, saya yakin juga mereka tuh udah aware sekali. Jadi di setiap restoran itu ada suka logo halal gitu kan. Karena restoran halal mereka tuh bisa apa namanya pajang gitu kan, atau juga atau misalnya ada yang nggak halalnya mereka juga mention di situ, jadi kita nggak terkecoh gitu kan ya. Terus juga di kampus-kampus kata teman-teman saya juga di beberapa negara di beberapa wilayah bagian itu ada kantin yang khusus halal gitu kan, jadi bisa dipisahin ini kantinnya untuk mahasiswa Muslim dan juga kantinnya untuk mahasiswa yang non Muslim ataupun yang misalnya kantinnya yang tidak halal gitu. Itu sih Pak. Oke, baik. Nah, ini ada yang raise hand. Kita persilakan kepada Chris untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Misi Kak, saya izin bertanya, untuk beasiswa CGS ini apakah difasilitasi dengan pelatihan bahasa atau sekolah bahasa terlebih dahulu? Terima kasih. Oke, silakan Kak Meli. Terima kasih Kak Kris. Jadi memang kalau untuk awal sekali ya memang kita tidak difasilitasi untuk belajar bahasa sendiri. Tapi kalau misalnya kakak nih udah approve nih dari sana, udah keterima nih beasiswa CGS, biasanya kalau misalnya kakak ngambil pengantar bahasa Mandarin itu ada program pelatihan bahasa selama setahun gitu. Jadi khusus mempelajari bahasa, memperdalam bahasa itu sendiri. Tetapi syaratnya memang kalau itu harus ada HSK itu sendiri minimal 3. Nah nanti HSK 3 itu kan memang basic ya, kayak kalau HSK 3 tuh kita udah bisa apa namanya ngobrol, udah bisa nawar harga gitu. Itu startnya memang di HSK 3 gitu kan. Udah bisa nanya tempat gitu, udah bisa nanya kalau kita ke kantin gitu kan. Itu memang basicnya di HSK 3 kosakatanya. Nah nanti kalau misalnya kakak apa namanya keterima nih nanti di salah satu universitas di Tiongkok, nanti kalau misalnya pengantar bahasa itu kakak nanti akan dapat kuliah full 1 tahun bahasa untuk kakak memperdalam, untuk kakak improve biasanya ke HSK 5 gitu kan. Begitu sih Kak Chris. Oke, terima kasih Kak Meli. Nah, ini kalau berbicara terkait tentang beasiswa CGS ini, apakah ada syarat minimal IPK, Kak? Nah, kalau seandainya syarat ini tidak terpenuhi,
apakah ada risiko untuk pengembalian uang seperti beberapa beasiswa yang lain? Oh, kalau untuk kita itu ya, kita udah belajar ya. Iya betul. Ya, ya. Jadi memang setahu saya ya yang saya alami di universitas saya, jadi saya hanya cover beasiswa itu 2 tahun ya. Dan mereka tuh saya tuh harus lulus selama 37 SKS selama 2 tahun itu. Nah, jadi memang kalau misalnya 37 SKS itu, andaikan saya nggak lulus, misalnya 2 atau 3 matkul, saya ngulang lagi, saya harus bayar sendiri gitu. Saya harus bayar sendiri, tetapi si uangnya itu tetap di cover selama 2 tahun. Dan kalau misalnya kita nambah semester selama setahun gitu kan, nah nanti kita tetap bayar sendiri dan uang bulanan itu pokoknya. Jadi pemerintah China tuh kalau misalnya kamu pengantarnya bahasa Inggris, ya udah saya cuma kasih kamu selama 2 tahun, selama 37 SKS, berikut dengan tesis, berikut dengan penelitian. Kalaupun kamu tidak lulus atau misalnya IPK kamu rendah atau misalnya kamu harus ngulang, berarti kamu harus membayar biaya sesuai dengan kampus kamu sendiri gitu kan. Jadi memang tidak ada kasus untuk pengembalian uang atau misalnya seperti beasiswa lainnya kalau misalnya semester 1 atau semester 2 IPK-nya jelek gitu kan. Jadi memang setahu saya ya udah kamu lanjut aja dulu sampai akhir gitu sih. Oke, baik Kak. Nah, ini pertanyaan yang lain ya, Kak. Ini saya selaku moderator ya. Ini mungkin beberapa diskusi dari beberapa teman-teman yang juga sering mempertanyakannya. Nah, biasanya itu kan apa ya, teman-teman mahasiswa yang sudah dapat beasiswa di luar negeri itu, selain mereka, kalau kita lihat kan nilai dari uang sakunya beasiswa Chinese ini kan cukup lumayan besar ya. Tapi kan ada beberapa teman-teman kita itu yang masih mencoba mencari penghasilan tambahan ketika kuliah di luar negeri, baik itu kerja maupun itu berbisnis. Nah, kalau dari kebijakan pemerintah Cina, apakah hal itu dilarang? Kalau seandainya awardee itu berbisnis di Cina ataupun bekerja mencari pekerjaan tambahan di Cina, sedangkan dia sedang dalam masa studi. Apakah ada pengalaman seperti itu? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang di China itu sendiri tidak ada larangan ya dari Laosu ataupun dari kebijakan universitas gitu kan ya, bahwa mereka tidak memperbolehkan mahasiswanya ataupun teman-temannya untuk berbisnis gitu kan, asalkan gitu kan mereka tuh bisa komit, mereka tuh bisa tanggung jawab menyelesaikan studi-studi mereka gitu kan. Karena ada beberapa kasus juga dari misalnya dari KBRI nih, dari kedutaan besar nih gitu kan, Pak Yaya itu akikbunnya itu beberapa mahasiswa yang memang harus DO karena mereka berbisnis gitu kan. Bahkan juga ada mahasiswa di sana yang bisnis open justice gitu kan, bisnis ekspor impor gitu kan, sehingga kuliahnya terbengkalai dan KBRI sendiri pusing gitu kan untuk tanggung jawabnya gitu kan. Jadi asal mereka komit, asal mereka bisa bagi waktu gitu kan, mereka bisa sambil berbisnis ataupun jadi part time atau kerja sampingan di sana. Karena banyak juga senior saya yang S2 ataupun S3, mereka tuh mengambil SKS itu di awal. Jadi mereka habisin SKS mereka di tahun-tahun awal biar nanti tahun kedua atau ketiga atau tahun-tahun akhir mereka kuliah di sana, mereka bisa sambil kerja, mereka bisa sambil bisnis, ngerjain disertasi ataupun tesisnya. Itu memang sangat banyak sekali gitu kan. Terus juga ada pengalaman yang unik gitu kan ya. Dulu katanya beasiswa CGS ini dikasih di awal gitu uangnya, misalnya berapa ratus juta gitu kan di awal. Misalnya saya nih sampai selesai saya kasih uang di awal. Ternyata memang ada beberapa mahasiswa-mahasiswa khususnya memang negara-negara bagian di Afrika, jadi mereka ambil uangnya, mereka pakai bisnis gitu di sana gitu kan. Mereka pakai buat bangun bisnis mereka gitu di sana. Jadi tujuan mereka ya udah kuliahnya malas-malasan, dan juga mungkin pemerintah Cina juga ya udahlah malas kita gitu kan. Akhirnya memang beasiswanya dicicil gitu sekarang gitu kan, diberikannya per bulan gitu. Terus juga ke universitasnya juga dibayarkannya juga memang per semester, per tahun gitu kan ya. Jadi memang mungkin itu juga salah satu pertimbangan dari pemerintahnya itu sendiri, begitu Kak. Oke.
Nah, Kak, kalau untuk berkaitan tentang kuota ya, apakah ada kuota pasti setiap tahunnya, terutama untuk teman-teman dari Indonesia yang akan keterima itu berapa sih jumlahnya? Kalaupun tidak ada kuota, minimal rata-rata setiap tahun yang diterima di Indonesia itu ada berapa banyak, Kak? Biasanya dari beasiswa CGS ini. Nah, yang kedua, ini kalau seandainya ada teman-teman yang ingin lanjut S2 atau S3 dengan beasiswa CGS di Cina, apakah ada uang tunjangan ya kalau yang ingin membawa pasangan? Terutama yang studi S2 atau S3 kan biasanya sudah berkeluarga atau sudah punya istri. Oke. Itu pertanyaan pertama dulu ya. Itu untuk kuota ya, saya mungkin tidak tahu secara pasti ya untuk kuota Chinese Government Scholarship itu sendiri setiap tahun, tetapi kalau waktu itu juga tahun 2020 itu yang keterima itu hanya 17 sampai 18 orang gitu kan ya, dari beasiswa CGS yang melalui kedutaan. Itu beda lagi sama yang mendaftar di kampus langsung gitu kan ya. Ini yang hanya mendaftar via kedutaan gitu kan. Termasuk salah satunya saya waktu itu, karena memang sedikit sekali mereka menerima gitu kan si beasiswa itu, karena setiap tahun tuh mereka biasanya kurangi kuota gitu, apalagi yang saya tahu sekarang tuh COVID-19 ini sangat memang berdampak sekali ya. Jadi ada beberapa informasi yang kuotanya itu dikurangi gitu kan ya. Jadi mereka ngambil beberapa beasiswa yang lain, karena beasiswa ke Cina itu kan selain CGS itu sendiri ada dari riset dikti ya, dari juga beasiswa MOFCOM, ada juga One Road One Belt gitu kan, ataupun beasiswa LPDP sendiri yang memfasilitasi untuk ke Cina gitu kan. Jadi memang mungkin yang nggak keterima beasiswa CGS, mungkin teman-teman bisa cari celah atau cari peluang untuk beasiswa yang lainnya yang dengan negara tujuan di Tiongkok itu sendiri gitu kan ya. Terus juga yang kedua, maaf Mas, tadi saya kurangin. Kalau yang kedua itu berkaitan tentang uang tunjangan. Nah, ini kan biasanya teman-teman yang ingin lanjut studi S2, S3 itu kan kebanyakan sudah berkeluarga atau sudah punya istri ya. Nah, itu apakah ada uang tunjangan bagi mereka yang akan membawa pasangan ke Cina, terutama yang ingin melanjutkan studi S2 atau S3? Baik, Mas. Jadi memang kalau untuk S2 ini memang tidak ada tunjangan untuk keluarga ya. Nah, setahu saya kalau S3 itu baru ada, dan juga S3 itu biasanya durasinya panjang. Dan juga keuntungan kalau misalnya kita mendaftar S3 itu kita bisa postpone setahun dan beasiswanya masih tetap jalan gitu kan. Jadi misalnya saya ngambil S3 nih nanti gitu kan ya, selama beasiswanya saya cover 4 tahun lah, 4 tahun gitu kan, dibiayai oleh pemerintah China. S3 dikasih tunjangan juga untuk keluarga dan juga yang lain-lain. Saya juga bisa postpone nih setahun gitu kan. Misalnya saya pengen cuti dulu setahun, tetapi memang uang beasiswa bulanannya masih dikasih gitu kan. Nah, itu keuntungannya kalau misalnya kita ngambil PhD atau S3. Dan untuk S2 itu memang tidak ada tunjangan untuk keluarga, hanya tunjangan untuk diri sendiri saja, dan juga itu tidak bisa cuti. Jadi kalau misalnya beasiswanya cover 2 tahun, ya udah kamu mau nggak mau 2 tahun itu memang harus selesai. Kecuali kalau misalnya kamu mau nambah lagi setahun, ya itu pakai uang kamu sendiri gitu sih Kak. Oke, baik. Nah, ini kan karena kita sambil nunggu respon dari para peserta, jadi mungkin saya akan lebih banyak bertanya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Kak berkaitan tentang peluang ya, peluang untuk berkarya di Cina. Tuh kan gini, teman-teman itu kan biasa kebanyakan ada yang bertahan tuh di luar negeri, nggak pulang. Ya salah satu yang mungkin karena peluang bisnis di negara tersebut itu sangat menjanjikan. Nah, kalau seandainya selesai dari studi di Cina ini, selesai dari penerimaan beasiswa ini, ternyata teman-teman tuh masih pengen menetap beberapa tahun di Cina. Apakah itu diperbolehkan gitu kan, dengan biaya pribadi tentunya? Atau ada kebijakan khusus bagi mereka yang sudah keterima beasiswa, mereka harus pulang dalam sekian tahun atau sudah disiapkan tiket kepulangannya seperti itu. Itu bagaimana Kak? Apakah sudah ada pengalaman dari beberapa alumni yang berkaitan tentang mereka sudah selesai nih studinya, tapi ternyata masih tetap stay di Cina karena ada urusan bisnis atau karena ya bertahan tinggal di Cina gitu. Baik, makasih Kak. Jadi memang salah satu kemudahan mungkin ya dari beasiswa CGS itu sendiri, mereka tidak terpaku seperti misalnya beasiswa LPDP yang harus lulus, harus pulang ke tanah air, harus membangun tanah airnya,
kalau beasiswa Cina itu mereka diperbolehkan untuk menetap di sana, diperbolehkan untuk misalnya pengen bisnis di sana ataupun pulang gitu. Jadi tidak ada keharusan untuk bersedia untuk komit misalnya tanda tangan hitam di atas putih bahwa sesudah nanti lulus itu harus pulang ke Indonesia, harus membangun kampung halaman dan tanah airnya, itu tidak ada kewajiban. Jadi memang itu dipersilahkan dan diperbolehkan kepada kita masing-masing pribadi. Kalau misalnya mau pulang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus juga kalau misalnya mau menetap di sana juga nggak apa-apa. Terus juga saya mau kasih tahu bahwa memang CGS ini kalau tiket pesawat itu kita bayar sendiri gitu. Jadi memang kita keluarin duit hanya untuk tiket pesawat saja sih. Kita bayar tiket pesawat sendiri untuk keberangkatan dan kepulangan. Jadi that's why kita terserah kita kan mau balik kapan gitu kan. Terus juga mau menetap di sana atau mau pulang gitu. Memang itu memang diperbolehkan tergantung juga kemauan kita untuk membangun bisnis atau menetap di sana. Ada juga pengalaman beberapa yang mereka berkarir di sana, bahkan mereka jadi dosen di sana gitu kan, melanjutkan di sana berkeluarga. Bahkan ada salah satu senior saya, mereka tuh menikah gitu kan ya dengan orang sana dan menetap di sana gitu kan. Bahkan senior saya juga juga bilang jangan buru-buru balik kalau ke sana, jangan buru-buru balik, cari dulu pengalaman gitu kan ya, karena kalau udah dapat beasiswa gitu kan, jadi itu kayak kita tuh kayak udah gerbang gitu tuh udah kebuka gitu, bagaimana kita ekspornya itu, bagaimana kita manfaatin si kesempatan itu sendiri, kita bisa jalan-jalan, kita bisa dapat pengalaman kerja gitu kan, bahkan sekolah dibayarin gitu kan, tanpa kita harus ngeluarin duit gitu kan. Makanya saya juga kasih tahu ya udahlah nggak apa-apa lah berdarah-darah dulu gitu awalnya untuk persiapin beberapa syaratnya, ataupun misalnya kalian harus belajar IELTS atau TOEFL atau mungkin HSK itu sendiri. Ntar juga kalau misalnya udah dapet juga kalian bisa udah bisa enak lah gitu kan, udah dapet beasiswa, tinggal kalian belajar yang rajin dan sungguh-sungguh di sana gitu sih Kak. Oh, oke, terima kasih banyak Kak. Nah, ini berkaitan tentang ini ya, masalah privasi di Cina Kak. Kan kalau kita lihat beberapa berita itu kan di Cina itu kan sangat memantau aktivitas internet warganya ya, kalau nggak salah ya. Nah, mungkin kita tahu juga gitu kan, kalau seperti media sosial Facebook itu kan baru-baru ini saja diperbolehkan masuk ke Cina. Nah, itu kalau kita sebagai warga negara asing gitu kan, apakah hal itu juga berlaku ya, kebijakan privasi terhadap masyarakat yang ada di Cina, terutama dari warga negara asing, terutama dalam ini ya, bermedia sosial. Kalau nggak salah kan di Cina itu kan, bagi mereka yang menggunakan VPN itu salah satu tindakan kejahatan, atau dilarang lah intinya menggunakan VPN di Cina. Karena kan ada beberapa situs di Cina itu kan dilarang, bukan dilarang, bahasanya itu nggak bisa diakses karena mungkin sudah diatur secara di Kementerian Telekomunikasinya. Nah, kalau pengalaman kakak sendiri selama tinggal di Cina sekarang ini, apakah ada yang dirasa beberapa situs media sosial itu diblokir gitu kan? Nah, teman-teman itu kan kalau kita lihat itu kan banyak sekali itu para awardee yang kuliah di luar negeri itu kayak jadi influencer, jadi YouTuber gitu kan. Nah, sejauh ini bagaimana menurut pengalaman kakak? Karena gini ya Kak, jadi memang ada beberapa situs yang tidak bisa kita akses secara bebas ya di sana, seperti kalau di China itu memang tidak pakai WhatsApp gitu kan, jadi kita pakainya WeChat gitu kan, terus juga Google gitu, mereka sangat membatasi kita adanya kayak Douyin atau Weibo atau dan sebagainya, terus juga Instagram gitu kan, memang sangat benar-benar dibatasi itu sendiri. Tetapi juga ada pengecualian gitu kan, kalau misalnya warga negara, misalnya kita nih mahasiswa internasional, memang jadi VPN itu sendiri itu bukan ilegal ya Kak, bukan dilarang selama VPN itu sendiri disetujui oleh pihak sana. Misalnya dari kampus itu biasanya ada VPN, kita dikasih, atau misalnya ada VPN berbayar gitu. Jadi kita kayak bayar wifi aja gitu VPN itu. Dan juga kita bisa akses beberapa WeChat ataupun Instagram ataupun juga Google itu sendiri, tapi memang benar-benar sangat dibatasi gitu kan. Misalnya aja WhatsApp gitu, WhatsApp itu hanya bisa berkirim pesan gitu, jadi kita nggak bisa video call gitu, jadi hanya bisa telepon gitu kan, sama ngetik saja gitu kan, atau bertukar bertukar pesan. Dan juga kalau misalnya
Instagram itu tidak sebebas di Indonesia gitu. Kita bisa bebas mengakses dan sebagainya. Bahkan ada beberapa influencer dari Cina itu walaupun mereka benar-benar orang Cina yang kerja di kedutaan ya, dan mereka juga bisa bahasa Indonesia, mereka jadi influencer. Kalau misalnya mereka upload salah satu video di Instagramnya, itu di atasnya itu ada media dikontrol oleh pemerintah China gitu. Jadi memang mereka tuh ya udah berarti video ini untuk diunggah udah di-approve nih sama pemerintah China, dan itu ada salah satu tag-nya gitu. Kalau misalnya di nama Instagram kan misalnya Meli gitu kan, nah di bawahnya Meli media dikontrol oleh pemerintah China, baru ada video di situ vlognya gitu kan. Kalau misalnya kita jadi influencer begitu sih Mas. Jadi memang benar-benar sangat dibatasi ya, karena ada beberapa peraturan juga gitu kan, bahkan memang sulit gitu kan kita untuk mengakses beberapa aplikasi di sana. Jadi memang kalau misalnya mau ke China itu aplikasinya saya sarankan untuk download di sini terlebih dahulu gitu kan, kayak misalnya aplikasi yang nanti dipakai di sana gitu kan, kayak Peta, atau misalnya aplikasi yang kayak Grammarly gitu kan ya, atau dan sebagainya, karena ada beberapa aturan yang di sana tuh susah banget gitu, bahkan untuk login itu sendiri memang susah gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Meli atas sharing pengalamannya yang sangat luar biasa ini. Akhirnya kita punya gambaran ya terkait tentang studi Cina dan kira-kira persiapan apa saja yang harus kita siapkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa CGS ini, Chinese Government Scholarship. Nah ini Kak Meli, sesi yang terakhir adalah sesi closing statement. Kita berikan kesempatan kepada Kak Meli selama kurang lebih maksimal 5 menit ya untuk memberikan closing statement terkait tentang webinar beasiswa Chinese ini. Silahkan Kak Meli. Terima kasih. Nggak kerasa ya kita sharing-sharing selama 1,5 jam ya mungkin ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah aktif bertanya. Saya yakin teman-teman di sini punya tekad yang kuat, dimanapun nanti teman-teman untuk mendaftar beasiswa, bukan hanya CGS, ataupun beasiswa lainnya, tetapi saya minta jangan patah semangat, terus mencoba gitu. Kalau misalnya ada satu pintu tertutup, saya yakin beberapa pintu lainnya terbuka. Kalau memang biasanya kalian tidak berjodoh dengan CGS, mungkin ada beberapa dari ribuan atau misalnya ratusan beasiswa yang pemerintah negara-negara berikan kepada Indonesia. Kalian bisa coba selagi kalian masih muda, selagi kalian mampu, kejarlah mimpi-mimpi itu, persiapkan dari sekarang, tekad, karena saya selalu yakin bahwa kesuksesan itu ketika kesempatan dan kesiapan itu bertemu. Jadi memang lahirlah di situ ada sebuah kesuksesan. Jadi memang kalau misalnya kalian siap, kesempatannya ada, pasti saya yakin kalian bisa untuk meraih itu, ataupun mungkin kalian bisa mencapai itu. Beda kalau misalnya kesempatannya ada tapi kalian tidak siap, atau sebaliknya kesiapannya ada tapi kalau kesempatannya itu sulit diraih, memang agak susah. Jadi pesan saya jangan patah semangat, terus berkarya dimanapun teman-teman, bukan hanya misalnya kalian anggap teman-teman bahwa saya tuh hebat nih, tapi saya juga sama-sama belajar sama teman-teman semua, bahkan saya yakin juga teman-teman di sini juga lebih hebat dari saya. Dan satu lagi, nanti saya tulis Instagram saya di sini, kalau teman-teman semua ingin bertanya apapun tentang beasiswa Cina yang dibuka, ataupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa di China, ataupun hal-hal yang menyangkut tentang Tiongkok itu sendiri, kalian bisa tanya apapun itu, insya Allah nanti akan saya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih banyak Kak Meli. Jadi tidak terasa ya, sesi webinar kita sudah berakhir, kurang lebih 90 menit. Nah, kepada teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa di screenshot layar Zoom-nya sebagai bukti kehadirannya dalam sesi webinar kita hari ini sebagai syarat penerbitan sertifikat. Oke, saya selaku moderator atau perwakilan dari Studiko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Meli yang sudah bercerita banyak ya berkaitan tentang pengalaman dia studi di Cina dan bagaimana beliau mendapatkan beasiswa tersebut. Ini sesuatu pengalaman yang sangat berharga yang tentunya bisa kita ambil manfaatnya, terutama teman-teman yang ingin studi ke Cina. Oke, kita tutup pertemuan webinar kita pada hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.